Kami setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Daulat Desa. Malam hari ini seperti biasa kita dalam acara Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Ada yang menarik dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang bagaimana Menteri Desa memberikan satu semangat, satu data desa, kemudian juga beredar juga tentang bagaimana daulat data desa. Yang menarik adalah kemudian semua itu terkait dengan fasilitas infrastruktur internet untuk desa-desa di Indonesia. Masih ada lebih dari 10.000 desa di Indonesia, hampir sekitar 14.000 kalau nggak salah, itu sama sekali tidak bisa berakses internet. Untuk teman-teman yang bergabung di studio Zoom meeting, mohon tidak resen, kecuali Anda akan dikeluarkan dari ruang studio ini. Oke, terima kasih kerabat desa yang bergabung pada malam hari ini. Kita mengundang Kades Lukman karena ada ide yang dikerjakan, yaitu dengan membangun fiber optik di desanya. Kita pengen dengar ini idenya kayak apa dan seterusnya, karena beberapa waktu yang lalu TV Desa juga sempat mengundang Bang Lukman ini, kepala desa dari Pataniteang dari Bantaeng. Ini waktu itu kita membahas tentang bagaimana menggunakan BLT padat karya tunai desa, kalau nggak salah. Padat karya tunai desa mengkaryakan anak-anak muda untuk mengembangkan satu peta desa, peta potensi desa dan seterusnya. Dan pada saat itu seingat saya udah beberapa tahun yang lalu, itu bagian yang belum cukup menguat di tingkat nasional tentang bagaimana desa perlu punya data, detail data. Nah, ini dari Bantaeng ini sudah merilis itu, mengerjakan itu dengan menggunakan padat karya tunai desa, kalau nggak salah. Yang saya ingat seperti itu. Jadi mempekerjakan anak-anak muda untuk kemudian melakukan inputting data dan seterusnya. Jadi punya data detail dengan mapping dan seterusnya. Ada berapa pohon kelapanya, ada berapa potensi ternak yang ada di desanya dan seterusnya. Dan kalau tidak salah ini udah periode yang kedua ya, kalau nggak salah saya. Karena saya kalau sudah pernah hadir di TV Desa biasanya jadi keluarga, jadi suka masih ingat-ingat dikit-dikit gitu kan. Semoga, nggak tahu ini yang kedua apa yang ketiga, karena masih ada kesempatan kepala desa 3 kali, ini anugerah dari Undang-Undang Desa. Jadi Bang Lukman mungkin juga bisa nanti yang ketiga kalau memang baru 2 gitu kan. Semoga nggak capek juga, karena 6 kali 3 itu 18 tahun. Jadi ya siapa tahu mungkin cukup 2 kali, habis itu nyalon bupati kan. Oke, kita langsung sapa saja. Bang Lukman, selamat malam. Selamat malam Mas Koco, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih. Ini yang berikutnya kita ketemu lagi. Waktu itu kita mendengar tentang bagaimana pemetaan dan seterusnya. Sekarang ada fiber sampai ke desa dan seterusnya. Ini ceritanya gimana, dan mungkin bisa berbagi idenya dari mana, kemudian benar kemudian memberikan manfaat ke warga desa, atau ini jadi proyek mercusuarnya kepala desa untuk kemudian terpilih yang berikutnya nih. Silakan Bang Lukman.
Silakan berbagi cerita Ya, dan teman-teman yang hadir pada malam ini banyak dari teman-teman pendamping desa sehingga bisa mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan untuk kemudian bisa disebarluaskan di desa-desa dampingannya. Ada juga, saya lihat juga ada kepala desa dan perangkat desa juga yang bergabung. Semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mengikuti. Tapi sebelumnya kita ikut prihatin dengan bencana di Semeru. Semoga teman-teman yang di sekitar Semeru tidak ada terlindungi. Mungkin kalau ada kerugian harta benda, semoga tidak kemudian sampai ke korban-korban jiwa. Kita doakan semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan Bang Lukman. Kita mulai. ya, ya. Terima kasih banyak Mas Koco atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya perkenalkan, nama saya Lukman, sudah disampaikan tadi. Desa Patanetiang, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu mungkin yang pertama perkenalannya. Turut prihatin, kita sama-sama prihatin dengan apa yang terjadi terhadap teman-teman di sekitaran wilayah Semeru. Saya kira ini bencana adalah keprihatinan kita semua. Kemudian selanjutnya saya salam untuk Bapak Bupati Bantaeng yang sempat live kayaknya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Mas Koco tadi dari awal bahwa kami sudah 2 kali kalau tidak salah tampil di TV Desa. Memang kekuatan dasar kami sebenarnya adalah kekuatan data. Kelahiran inovasi pada teknologi fiber optik di bidang informatika media saat ini di Desa Patanetiang itu juga tidak lepas dari pembacaan data yang dikembangkan oleh anak-anak muda desa. Jadi setiap data yang kami hasilkan biasanya sebelum musrembang kita coba membaca data, potensi data mana yang paling bisa untuk kita kembangkan dalam hal inovasi. Jadi itu mungkin pengantar awal bagaimana membangun desa berangkat dari kekuatan data sebenarnya. Itu mungkin perkenalan di awal Mas Koco. Terima kasih banyak. Oke, bisa langsung aja berbagi cerita memulainya dari mana dan apakah memang ini menjadi agenda layanan umum atau layanan publik atau memang ada agenda bisnis di belakangnya? Ya, saya langsung masuk ke materi. Saya share untuk teman-teman semua yang sempat bergabung pada malam ini. Jadi internet desa yang ada di Desa Patanetiang memang agak berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh teman-teman di desa lain. Kami sebenarnya di awal sempat bingung juga ketika visi misi Presiden pada saat itu dalam hal pengembangan jaringan tol langit. Kita yang orang-orang desa kalau kayak tol langit teknologi dari point to point atau dari tower ke tower itu biasa kalau yang dikembangkan secara umum di Indonesia. Makanya dari sana kami berpikir dengan kondisi wilayah kami berpikir untuk mengembangkan teknologi yang bersifat perkabelan, jadi lewat jaringan fiber optik. Nah, apa yang menjadi tema kita malam ini, dana desa untuk infrastruktur internet fiber optik, yakin ada manfaat, kira-kira seperti itu. Nah, penting sebenarnya sebuah teknologi sebagai penunjang kegiatan ekonomi di desa, karena desa harus
Nah, ketika infrastruktur jalan, drainase, kami mungkin selanjutnya pembacaan data. Dari awal kami sampaikan bahwa sejak tahun 2018 kami sudah mengembangkan kekuatan data untuk mengembangkan desa. Melalui sumber daya pemuda desa, kami melakukan terobosan yakni membangun kekuatan data itu dari tahun 2018 sampai sekarang muncul SDGs desa yang diwajibkan kepada semua teman-teman desa di seluruh Indonesia. Dari pembacaan data yang diolah oleh teman-teman anak muda desa, khususnya di desa kami di Pak Tanetiang, 2018 itu tercatat 630 smartphone yang ada di desa. Kemudian tahun 2019 ada 740 smartphone yang ada di desa. Kemudian pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 945 smartphone di desa. Secara akumulasi dari data ini kami peroleh bahwa jumlah smartphone yang nilainya sekitar 945 buah di desa, ketika dikali dengan harga kuota internet yang nilainya kira-kira 65.000, itu kurang lebih 61.425.000 dalam waktu 1 bulan. Kalau dikalikan 1 tahun, itu sekitaran 737.100.000 rupiah. Itu untuk nilai uang, belum lagi nilai nilai internet yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami, oleh anak sekolah, oleh mahasiswa dan masyarakat secara umum dalam hal mengakses internet di desa kami. Smart server desa mandiri dengan koneksi kabel fiber optik yang secara merata ke semua penduduk. Kami pada layanan ini secara lokal akses adalah koneksi jaringan secara lokal tanpa bergantung internet yang sifatnya jarak koneksi global. Dengan teknologi yang semakin maju, maka kami berencana ke depan akan membangun server lokal akses secara mandiri yang di dalamnya terdapat media informasi, data visual, sehingga semua masyarakat desa bisa mengakses real time dan mandiri. Modelnya kira-kira seperti pada yang ada di gambar, kira-kira server lokal yang kami rencanakan itu ke depan untuk membangun server dari desa Pak Tanetiang ke desa-desa tetangga. Tapi saat ini kami fokus untuk menyelesaikan server ini di dalam wilayah desa kami dengan nilai uang yang sangat tinggi untuk pembelanjaan kuota internet yang ada di desa kami. Ketika dikembangkan keluar desa sampai keluar kecamatan, yang kebetulan daerah kami berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, nilai itu bisa melalui hal-hal inovasi semacam ini, kira-kira seperti dalam pembacaan data yang melakukan terobosan pembangunan teknologi berjaring merata sampai ke dusun-dusun. Jadi kita targetkan ke semua dusun. Saat ini baru 3 dusun yang kami selesaikan. Mudah-mudahan tim bisa bergerak sampai di akhir Desember dan menyelesaikan sampai 4 dusun di pedesaan yang tidak merata secara jaringan di kabel GSM yang tidak bisa menjangkau ke seluruh desa, maka teknologi digital sistem jaringan perkabelan fiber optik menjadi solusi untuk pengembangan in
Audionya putus-putus ya, studi ya. Oke, Bang Lukman, halo, halo Bang Lukman. Oke, ini menarik karena menyampaikan tentang penggunaan fiber optik. Fiber optik itu cukup apa berisiko juga di penanamannya karena memang ini perlu sangat dijaga. Cuma memang kita ingin mendengar langsung nih dari Bang Lukman ini karena kalau dari sekilas yang tadi sudah disampaikan apa konsep yang disampaikan tadi lebih ke bagaimana membangun lokal server. Jadi lokal server ini kemudian bisa diakses oleh masyarakat untuk kemudian data-data tidak perlu lagi belanja pulsa, tapi cukup mengakses dari lokal server yang sudah disiapkan. Nah ini memang secara sistem kita juga pengen dengar ini idenya seperti apa dari Bang Lukman. Halo, Bang Lukman, belum bisa bergabung lagi? Kita masih menunggu koneksi reconnecting dari kepala desa untuk akses internet ini karena memang inilah salah satu sebenarnya tantangan terbesar ketika bicara digitalisasi kemudian akses internet ini menjadi penting, menjadi kunci dan sama-sama kita membantu mencarikan solusi harus seperti apa. Jadi itu bagian yang menjadi peluang untuk kita cermati ke depan. Kita masih menunggu, masih belum masuk lagi ya. Oke, kita masih menunggu gabungnya lagi Bang Lukman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu sambil menunggu Bang Lukman, boleh. Karena memang ya inilah tantangan kita tentang digitalisasi tanpa infrastruktur, tanpa akses internet, ya masih jadi mimpi aja. Kalau 74.965 desa kalau nggak salah ya, seluruh Indonesia, kalau kemudian berharap semua desa akan berbasis digital secara data dan seterusnya, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kesiapan untuk memberikan akses. Minimalnya dari kantor desa harus bisa terkoneksi dengan baik tanpa hambatan, tanpa gangguan. Oke, sambil menunggu, oke, ada yang resen, ada yang ingin sampaikan, silakan, Ipang. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada resign bukan pujet. Dikit. Orang tangannya keluar. Enggak, sedikit bahasan lagi ngetik jadi kepijit. Enggak apa-apa lah. Kepalang. Jadi Halo. Nah. di wilayah pesisir ya. Itu yang jauh dari lokasi perkotaan. Ini adalah salah satu dan memang sudah kebutuhan.
Bang, keputus-putus suaranya, timbul tenggelam. Iya. Oke, nanti paparannya kita minta Maka akan kita share. ya, Silakan, Bang. ya. Karena memang sebuah kebutuhan desa di desa itu harus bisa menganggarkan. Jadi kebutuhannya bukan dari fisik fisik rumah-rumah dengan dengan sistem nirkabel, gitu kan. Jadi tetap desa ini peluang desa untuk mensejahterakan masyarakat di bidang jaringan, terutama memang pendidikan ini. Anak-anak sekarang sudah sekolah ya, di sekolah sudah sistemnya daring, maka tanggung jawab pemerintah harus membuka jaringan, membuka internet yang sifatnya gratis. Tapi ketika dibatasi di muatan video hari ini, supaya anak-anak atau warga tidak masuk di salah membuka aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Maka itu perlu di backup di sistemnya. Memang sebuah kebutuhan, Pak De. Itu kan. Oke. Itu. Oke, akses internet udah jadi kebutuhan. Bang Lukman, silakan. Oh, ini Ya, Bang Fahrul Razi. saya minta maaf, Mas. Oke. Laptopnya bermasalah. Tiba-tiba mau di-delete ini aplikasi Zoom-nya. Oke. Lanjut. Iya, izin minta maaf untuk Iya, Bang. Ya, lanjut. Silakan Bang Lukman. Mungkin nggak perlu materi di share juga nggak apa-apa. Sampaikan aja. Lanjut. Nggak usah resen. Iya. Tunggu saya share materinya dulu. Studio tolong Pak Lukman dikasih akses ke host. Silakan Pak Lukman. Iya, saya sekali lagi izin, tiba-tiba laptop bermasalah. Kita sampai pada jaringan perkabelan yang dikembangkan di Desa Patanetiang. Karena kondisi wilayah kami memang Pak yang tidak menunjang ketika bukan jaringan perkabelan yang kami gunakan. Terakhir Smart Desa dengan memasang jaringan kabel fiber optik, maka digitalisasi Smart Desa bukan hanya slogan, tapi betul-betul terrealisasi dan sudah bisa disebut Smart Desa melalui jaringan tol langit secara luas. Pemanfaatan, adapun keunggulan infrastruktur lokal akses perkabelan jaringan optik di desa. Satu, akses layanan data secara simultan dan cepat atau layanan data internet. Kemudian layanan media informasi secara real time.
televisi, telepon lokal, video call, akses CCTV, printer lokal, lead, media pengumuman running text, pemantauan siaga bencana, dan lain-lain. Efisiensi penggunaan data kabel cahaya yang bebas gangguan koneksi dari luar, sehingga aman diakses di perangkat elektronik apapun, karena tidak menggunakan radio gelombang elektromagnetik. Kemudian yang keempat, daya transmisi yang besar sehingga ragam informasi dapat diakses lebih banyak. Yang kelima, penggunaan jaringan pasif atau efisiensi, dan pengembangan teknologi masa depan yang masih lebih banyak lagi bisa dikembangkan. Saya kira itu saja Pak yang telah kami lakukan di Desa Patanetiang. Adapun desa-desa lain di seluruh Indonesia saya kira sangat memungkinkan untuk mengembangkan ini dengan melihat potensi yang ketika memanfaatkan jaringan perkabelan fiber optik itu sangat besar. Dan layanan Smart Desa bisa kita wujudkan sama-sama, dan memuliakan desa bisa kita wujudkan sama-sama dari desa. Saya kira itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada Mimbar Merdeka malam ini. Oke, terima kasih. Ini menarik ini. Mungkin pertanyaan sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk bisa menanyakan sesuatu. Saya ingin bertanya ke Bang Lukman ini. Kalau dari gambar tadi, saya menangkapnya ini adalah konsep tentang bagaimana intranet kemudian didistribusikan dengan menggunakan fiber optik. Ini menurut saya sesuatu yang menarik, yang layak untuk kita jadikan obrolan malam hari ini. Dengan konsep kabel fiber yang masuk ke rumah-rumah, itu apakah kemudian di situ kemudian juga terkoneksi untuk akses internet atau hanya di lokal server? Karena kalau di lokal server otomatis yang bisa diakses kan hanya dari lokal servernya. Tapi kalau kemudian dia terkoneksi dengan internet, maka dia bisa mengakses ke jaringan di luar server, tetapi pasti itu kemudian akan ada biaya yang timbul karena penggunaan akses internet dan seterusnya. Ini mungkin kita bisa diberikan gambaran sampai di lokal server itu apakah ada koneksi internet dari penyedia layanan internet, atau kemudian ini masih dalam konteks untuk kemudian menggunakan intranet dengan kekuatan lokal server. Jadi jaringan yang dimaksud adalah server lokal yang sifatnya bulanan, Mas, ya, untuk di desa kami. Maksudnya ini server milik desa. Jadi server ini dibangun di desa dan dia menjadi milik desa. Kemudian aset ini rencana ke depan kita akan serahkan ke BUMDes untuk pengelolaannya. Jadi BUMDes akan mengelola, terserah dari manajemen BUMDes apakah dia akan menjual internet ini keluar desa kepada desa-desa tetangga untuk bisnis, ataukah kita hanya targetkan merem uang yang kurang lebih 700 juta per tahun itu di dalam desa. Karena yang menjadi pertanyaan saya adalah di server lokal itu apakah terkoneksi dengan internet, dengan internet provider, masuk ke server lokal, didistribusikan ke rumah-rumah warga itu menggunakan fiber, atau kemudian murni hanya penggunaan akses fiber itu hanya untuk mengakses data yang ada di server lokal. Karena ini kan konsepnya berbeda nih antara intranet sama internet. Kalau internet kan berarti terkoneksi dengan jaringan global. Nah, kalau kemudian menggunakan internet service provider, otomatis kan ada biaya bulanan nih yang harus ditanggung untuk mengkoneksikan dengan internet, dan kemudian pembiayaannya itu bersumber dari mana? Kan ini di luar investasi ya.
Ya, iya Mas. Jadi untuk di wilayah desa kami untuk penggunaan internet ini Ah, biaya bulanannya itu eh, dia tidak ada tambahan lagi sebenarnya. Karena kan internet yang ada di desa kami itu apa namanya? Belanja internetnya itu per tahun. Jadi desa membiayai internetnya per tahun itu, kemudian membicarakan nilai biaya itu kepada masyarakat. Ini loh kira-kira lebih murah dibandingkan belanjanya per bulan. Jadi kita akan membicarakan nilai internet yang sifatnya dalam 1 tahun, kemudian lebih memudahkan kepada masyarakat dan memudahkan mengakses internet khususnya di desa kami. Jadi dia sifatnya dalam 1 tahun dan nilainya juga lebih murah daripada belanja internet kuota setiap bulannya melalui kartu data. Oke. Berarti ada belanja akses internet yang kemudian itu menjadi pembiayaan yang kemudian nanti akan didistribusikan ke warga untuk yang kemudian mengakses internet, kemudian membayar dalam jumlah tertentu. Kalau untuk akses internet server di skala desa itu sifatnya lokal dan bisa diakses secara gratis. Artinya ya, paham. Cuma kan sekarang pertanyaannya kan untuk mengakses ke lokal server itu kalau kemudian hanya membaca data di lokal server tidak bisa akses internet ya, itu kan berarti menggunakan untuk keperluan browsing, untuk keperluan mengakses data-data dari luar kan nggak bisa. Kalau toh bisa kan berarti harus ada, ini pemahaman saya ya, berarti kan di desa ada belanja dalam jumlah besar kapasitas internetnya yang didistribusikan ke warga. Nah ini yang mungkin kita perlu mendapatkan gambaran karena kalau taruh kata seperti yang tadi disampaikan CCTV dan seterusnya itu selesai, nggak perlu pakai akses internet lagi. Tetapi ketika kemudian desa akan mengisi data SDGs dan seterusnya kan nggak bisa dengan lokal server tanpa ada akses ke internet provider. Oh iya, jadi maksudnya untuk mengakses internet dari luar ya Mas ya, bukan di skala lokal desa. Tetap ada pembayaran, saya kira sama, tapi nilainya yang lebih murah daripada belanja internet yang ada pada saat ini. Karena yang ada di wilayah kami murni internet GSM Mas. Sehingga dia agak lebih mahal untuk pembayaran kuota internet yang kira-kira dari jumlah yang 65.000 per bulan itu untuk satu smartphone. Nah, kalau kita kalikan untuk skala desa, dari jumlah smartphone yang ada di desa itu hanya membutuhkan kurang lebih 200 juta untuk 1 tahun. Nah, kalau masyarakat sepakat untuk belanja internet lebih mudah, mereka tinggal menyepakati berapa biaya yang harus dikeluarkan setelah fasilitas internet perkabelan fiber optik yang ada di desa ini terpenuhi sampai ke tingkat dusun. Untuk saat ini kita berencana bergabung ke provider lokal, ISP daerah Mas, untuk mendapatkan internet secara besar. Mudah-mudahan kita salurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masuk ke server lokal dengan fiber optik atau dengan satelit atau dengan point-to-point access dari ISP lokal? Fiber optik Mas, kita rencana menggunakan fiber optik. Oke, ini menarik memang karena ada akses dari ISP dengan menggunakan fiber optik untuk sampai di server, tinggal bagaimana sistem disiapkan untuk distribusi, karena apapun taruh kata 200 juta satu tahun umpama dibikin rata-rata berarti ya sekitar 200 dibagi 12 gitu kan, 200 dibagi 12 ya belasan juta lah ya, satu bulan itu artinya
ada hitung-hitungan, ada berapa apa pipa yang dibuka, artinya kecepatannya berapa, bandwidth-nya, sehingga ketika didistribusi menggunakan fiber itu akan terhitung seperti apa. Ini menjadi sangat menarik ketika kemudian hitung-hitungan model bisnis yang akan dikembangkan itu menjadi bisnis dari Badan Usaha Milik Desa. Karena kalau beda antara investasi infrastruktur dengan biaya akses, ini kan akan berbeda. Membangun server dan jaringan infrastruktur urusannya di pemeliharaan, tapi kalau biaya akses itu kan lebih pada bagaimana ISP lokal ini memberikan harga yang paling baik untuk desa, karena kemudian itu akan didistribusikan melalui jaringan-jaringan fiber yang sudah ada. Oke, menarik untuk kita coba Tapi lebih. Ya, silakan. sedikit Mas, sebenarnya kami menggunakan kabel dari penyedia ISP itu dari kota terdekat sebagai backbone menuju ke desa kami, sehingga semua wilayah yang kami lewati bisa dijual karena pusat servernya ada di desa kami. Jadi kami diberi kebebasan untuk menjual ke desa-desa yang kami lewati dari arah kota yang penyambungan jaringan perkabelan kami. Itu juga mungkin perlu kami sampaikan. Ya, saya sedikit memahami konsep itu, karena memang ini sebenarnya kalau bicara potensi pasar yang ada dan seterusnya itu ada ruang juga untuk duduk bersama dengan ISP lokal, bahwa investasi infrastruktur fiber itu juga menjadi investasi bersama, karena dia juga akan mendapatkan manfaat bisnis. Ini kalau kita bicara dalam konteks bisnis, konteks layanan ke masyarakat, itu yang tadi sudah disampaikan bahwa ada server lokal yang kemudian akan ada data-data besar di situ yang kemudian masyarakat bisa mengakses. Taruh kata materi pembelajaran nggak perlu akses internet karena data-data dari Kementerian Pendidikan sudah ada di server lokal, sehingga anak-anak bisa cukup mengakses lokal, tidak perlu biaya akses internet. Akses internet hanya dipakai sekali ketika melakukan download dan seterusnya. Sedikit banyak saya memahami bisnis itu, oleh karenanya bagian-bagian itu yang tadi perlu saya pertanyakan. Oke, kita berikan ruang kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan, pendapatnya, dan mungkin Bang Lukman nanti bisa di-share materinya ke saya untuk kita share ke teman-teman yang mengikuti acara ini melalui klub yang sudah ada di WA dan juga di Telegram kita. Telegram TV Desa alhamdulillah sekarang sudah diikuti lebih dari 1.200 member, jadi sekali kirim udah 1.200 langsung bisa menerima informasi atau materi presentasi yang tadi disampaikan. Silakan, ada yang ingin menanyakan sesuatu, silakan raise hand. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ini artinya memahami atau tidak paham sama sekali, karena kalau memahami berarti sudah cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan, tapi kalau tidak memahami juga bingung bertanyanya dari mana. Silakan, ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Oke, Nunung, Mang Nuis, silakan open mic. Bisa, Pak. Oh ya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Lukman, yang masuk ke server induk yang di desa itu menggunakan optik kan tadi ya, menggunakan optik itu kalau internet yang didapatnya apakah dari IndiHome atau dari tower atau sinyal tower gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa besar mikrotik yang disebarkan untuk ke 3 dusun tadi? Itu mungkin yang bisa tanyakan tadi. Terima kasih.
Oke, silakan Bang Lukman. Yang kedua, Mas, bisa diulang pertanyaan kedua, Bang Nunung. Ya, pertanyaan yang kedua, tadi kan sempat saya dengar sekarang baru 3 dusun ya, 3 dusun menjalankan jaringan internetnya. Itu seberapa besar Mbps yang disebar ke 3 dusun tersebut dan berapa besar kapasitas alat mikrotik yang bisa menyebarkan seluas 3 dusun tadi, itu aja. Oh iya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mas. Yang pertama, kebetulan di tempat kami sudah banyak penyedia ISP di daerah melalui kabel fiber optik, Mas, sehingga kami bekerja sama untuk melakukan penyediaan ke desa kami. Kemudian terkait kapasitas yang dipakai berapa besarannya itu 1 megabyte untuk rata-rata pengguna 1 HP. Jadi untuk 1 sampai 2 Mbps untuk 1 rumah untuk saat ini, Mas. Oke, mungkin udah cukup, Nunung, untuk dapat gambarannya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu untuk di pelanggan ya, untuk di pelanggannya ya, jadi di konsumen ya, itu sebesar itu. Tapi kapasitas yang di server yang di desa lah, gitu, yang di desa yang menjadi server utama itu berapa Mbps yang sekarang sudah diambil gitu, ya, untuk menghidupi di 3 dusun tadi gitu. Maksudnya tadi seperti itu. Belum dimut, Pak Lukman, belum dimut. Open mic, silakan. Iya, kalau untuk saat ini di server desa kami itu 120 hompas, Pak, untuk 1 desa untuk 4 dusun di wilayah kami. Jadi 200 Mbps kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu jumlah total kami. Jadi 1 poin tiap satu satuan sambungan itu didistribusi untuk 2 Mbps. Kira-kira seperti itu ya, Bang Lukman ya. Unlimited ya. Iya. Oke, ini menarik karena memang dari hitungan bisnis sebenarnya ketika menggunakan akses internet, maka daerah yang bisa diakses menggunakan fiber optik itu adalah daerah yang akan mendapatkan harga internet yang paling ekonomis. Jadi kalau dibanding-bandingkan, maka ketika di situ sudah ada sinyal GSM, pasti akan kalah urusan akses internet ketika ada akses internet dari ISP masuk dengan menggunakan fiber optik. Itu udah pasti rumusnya seperti itu. Nah, kalau fiber nggak bisa, GSM nggak bisa, maka baru opsinya adalah menggunakan satelit, karena satelit itu konsepnya langsung VPS, jadi otomatis cost-nya pasti lebih tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya pahami dalam konteks bisnis di akses internet. Cuma yang menarik tadi adalah di wilayah Patani Teang ini ternyata juga sudah ada beberapa ISP yang masuk ke situ. Nah, ini bagaimana kemudian berkompetisi dengan ISP dan seterusnya, itu menjadi bagian lain yang perlu dipertimbangkan dari sisi bisnis di teman-teman, kalau memang itu akan menjadi bagian dari
unit usaha dari badan usaha milik desa. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, Bang Fahrul Razi. Silakan, open mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak De. Ya, langsung. Yang kami sampaikan, yang pertama yang kami sampaikan terkait tentang awalnya tadi seperti yang Pak De sampaikan ya, ternyata ini adalah bagaimana mempermudah warga terhadap mendapatkan internet. Itu yang pertama yang kami tangkap. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan desa yang untuk jaringan GSM aja tidak ada gitu ya, apakah memang bisa ditempuh dengan jalur digital seperti ini, fiber optik seperti ini, sehingga memang jadi sangat mempermudah kita menuju desa digital, memerdekakan desa ya dengan sistem internet seperti ini. Sebenarnya sangat luar biasa, sangat mendukung. Tapi ada beberapa desa ya, bukan hanya di daerah kami, di beberapa desa itu banyak yang belum mendapatkan akses jaringan untuk menelpon saya tidak bisa gitu. Nah, apakah jalur ini bisa dimanfaatkan dan bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan terhadap desa-desa yang menginginkan jaringan internet seperti ini. Terima kasih kesempatnya Pak Di. Oke. Bang Lukman, ada yang ingin diberikan pandangan dari pertanyaan ini? Karena ini case-nya beda dengan wilayahnya Bang Lukman, karena kalau wilayahnya Bang Lukman, akses internetnya GSM oke, kemudian mungkin supaya lebih ekonomis, kemudian opsinya dengan bekerja sama dengan ISP dan kemudian menarik fiber optik dari hostnya di ISP di kota, kemudian ditarik ke desa, mungkin panjang berapa kilometer dan seterusnya. Dan itu memang perlu menjaga betul jaringan fibernya, karena lumayan ringkih untuk kabel fiber ini. Jadi mungkin itu bagian yang agak berbeda dengan kondisi di Bang Lukman. Tapi mungkin Bang Lukman bisa memberikan gambaran, silakan. Ya. Saya sedikit memberikan gambarnya. Ya, silakan. Saya sedikit memberikan gambaran bahwa memang ada beberapa penyedia juga yang menggunakan untuk teman-teman desa yang belum bisa menggunakan fiber optik. Saya kira salah satu opsinya adalah tawar jaringan untuk sistem tawar untuk pengembangan jaringan di desanya masing-masing. Karena kami paham juga ketika kondisi desa di beberapa desa di Indonesia memang ada yang memang bermasalah, Pak. Sampai menelpon aja susah biasanya. Tapi kalau tambahan kami sebenarnya fiber optik ini saya kira kita semua tahu dia lebih cepat dibandingkan point to point. Kemudian dari wifi ke wifi, apalagi satelit. Makanya kami menggunakan opsi ini karena jauh lebih besar sebenarnya kapasitas menggunakan fiber optik dengan menggunakan sistem yang lain, Mas. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan untuk kawan kita yang tadi. Salah satu solusinya saya kira adalah model pengembangan tawar jaringan untuk pengembangan di desa-desa yang dimaksud. Oke, jadi mungkin sedikit saya tambahkan, kalau memang tidak ada jalur, artinya akses untuk sinyal GSM pun nggak ada, memang opsinya kalau memang memungkinkan secara geografis, itu point to point, jadi dari ISP terdekat di mana sampai ke desa dibangun tower untuk terkoneksi point to point, itu selanjutnya dari desa didistribusikan menggunakan fiber, yaitu opsi yang lain. Ini akan menjadi cost-nya juga nggak terlalu besar, akan ditanggung. Tapi kalau secara akses ke ISP juga jauh dan tidak memungkinkan dengan point to point, maka solusinya ya internet satelit. Jadi kemudian menggunakan satelit, mengambil bandwidth dengan kecepatan berapa, kemudian didistribusikan ke warga dan seterusnya, itu menjadi bagian dari model bisnis yang bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya Bang Sabana, silakan open mic.
Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat malam Pak Kades, Pak Lukman. Ini menarik ya Pak Ade ya, kalau kita cermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, kita patut memberikan apresiasi nih, karena memang terkait dengan internet hari ini kan sudah menjadi kebutuhan ya. Dan kalau kita kaitkan misalnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan hari ini, sebagaimana kita ketahui, ini kan bagaimana seluruh elemen kemitraan terhadap pembangunan itu, salah satunya bagaimana akses internet itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs hari ini kan lebih kepada tujuan SDGs 17 ya Pak Ade ya, 17. Lalu kalau kita kaitkan dengan SDGs desa ini sendiri, bagaimana kegiatan pembangunan yang ada di desa itu, pertama terkait dengan SDGs desa 17 kemitraan atau pembangunan desa itu, salah satunya adalah ketersediaan jaringan internet di desa. Dan dana desa bisa untuk itu. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa hari ini sebuah langkah upaya yang sangat positif, bagaimana masyarakat desa bisa menikmati internet merdeka dari sisi internet itu sendiri, dan bagaimana dampak dari keterbukaan itu bisa bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian di samping benefit masyarakat itu bisa menikmati internet mungkin dengan harga yang lebih murah gitu ya, tapi ke depan juga bagaimana bisa seluruh masyarakat yang ada di desanya Pak Kades ini juga mendapatkan nilai-nilai positif dari internet itu sendiri gitu ya. Tidak hanya keterbukaan informasi, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan sektor-sektor yang mungkin bisa dimanfaatkan dari internet. Mungkin itu Pak Den. Oke, menarik memang, karena ini bagian yang menurut saya adalah bukan bicara hardware, bukan bicara infrastruktur, bukan bicara software, tapi bicara brandware, bagaimana cara berpikir tentang pemanfaatan internet dan cara berpikir bagaimana efisiensi dan perhitungan ekonomis untuk masyarakat bisa mendapatkan akses internet dengan biaya terjangkau dan juga kemudian meningkatkan atau ada kemanfaatan lanjutan. Jadi tentang pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Mungkin minggu depan kita akan coba mengundang, tapi karena posisi kalau bicara posisi smart village atau desa cerdas, kemudian bisa memberikan internet gratis dan seterusnya, sebenarnya ada juga di Boyolali, tetapi karena memang menurut saya itu udah desa kota, jadi dia bisa memberikan akses internet gratis ke semua warganya. Cuma itu tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi ukuran untuk teman-teman menduplikasi ketika kondisi-kondisinya itu berbeda. Karena kalau di desa yang dimaksud, saya tahu betul itu udah desa perkotaan, jadi tinggal bicara dealing bisnis ya udah bisa dikembangkan, apalagi Pemda memberikan support umpamanya seperti itu. Nah, kalau di desa-desa yang terpencil, yang jauh dan seterusnya, secara infrastruktur itu kan high cost, jadi tinggal bagaimana kepala desa punya keberanian untuk kemudian melihat ini sebagai satu peluang yang harus dibuka ketika jalannya masih kurang terlalu bagus, tetapi kalau akses internetnya bagus ya masyarakatnya bisa lebih cerdas, ketika kemudian mungkin produk desa bisa keluar, ya baru kemudian bagaimana infrastruktur jalan dan seterusnya. Oke, Bang Lukman ada yang ingin diberikan respon dari Bang Sabana tadi, silakan kalau akan diberikan tambahan. Nah teman-teman, nanti habis ini kita langsung share materi karena saya sudah dapat materinya dari Bang Lukman. Silakan. Ya, saya kira dari awal media jaringan yang disampaikan dari awal itu sudah dijelaskan juga Mas Koco bahwa fiber optik ini bisa saja dikombinasikan juga ke media lain seperti TV,
TV desa, jadi stasiun desa begitu, kemudian CCTV dan pengawasan vital-vital di desa. Kemudian pengembangan ekonomi juga sangat memungkinkan, Mas. Karena contoh di desa kami ada UMKM yang sudah menasional, jadi mereka butuh mengakses internet setiap saat. Jadi ada sirup Canding Rara namanya yang dikembangkan oleh anak-anak muda desa yang kebetulan lolos di Kemenristek untuk dikembangkan tahun ini. Jadi itu sirup pertama di Indonesia dari aren. Itu lewat dari model pendataan-pendataan yang dilakukan oleh anak-anak muda desa. Nah, dari sana anak-anak muda desa mampu menjual online UMKM yang ada di desa, Mas, hasil-hasil yang mereka kembangkan di desa, karena di desa kami ada 2 produk unggulan yang kami dorong, yakni untuk saat ini sirup aren Canding Rara, dia dari pengolahan anak-anak muda, dan kopi dari kawasan perhutanan sosial yang ada di desa kami. Kebetulan wilayah desa kami juga sebenarnya berbatasan dengan kaki gunung Lompo Batang, paling dekat dengan kaki gunung Lompo Batang, Mas. Sebenarnya akses internet model yang kami kembangkan di sini orang bilang di awal mustahil, tapi karena keberanian kami untuk mengembangkan itu, sehingga pada hari ini kami membuktikan bahwa kami yang agak jauh dari kota melihat potensi. Ketika melalui jaringan itu lebih jauh, maka lebih besar potensi yang akan bisa dikembangkan di kemudian hari. Kemudian untuk pengembangan pemulihan ekonomi, saya kira pariwisata akan menjadi dorongan utama di kebetulan periode kedua kami nanti dilantik tanggal 9 bulan ini. Jadi kebetulan minggu depan, Mas, baru kami pelantikan kembali. Nah, actionnya ada target-target pengembangan desa wisata yang membutuhkan akses jaringan internet yang lebih bagus. Kemudian di bidang pendidikan, saya kira teman-teman desa merasakan bahwa penting untuk teman-teman masyarakat desa mengakses, khususnya pelajar yang ada di desa, mengakses internet secara mudah. Jadi penggunaan kabel ini adalah solusi yang sangat tepat untuk infrastruktur media khususnya yang ada di desa kami saat ini, Mas. Saya kira untuk sementara itu saja, Mas. Saya kembalikan ke Mas Koco. Oke, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau memberikan respon. Jadi ini menarik bagaimana keberanian untuk mengembangkan, kalau saya lebih melihatnya keberanian untuk mengembangkan lokal server. Jadi ketika lokal server, kemudian secara sistem di situ juga diatur bahwa akses-akses tertentu itu masyarakat tidak harus menggunakan akses internet. Jadi taruh kata seperti yang tadi saya sampaikan, karena bandwidth yang mereka terima juga terbatas dan seterusnya, bisa saja untuk kemudian akses internetnya itu ketika mengakses materi pelajaran dan seterusnya dalam bentuk video dan seterusnya itu sudah ada di lokal server. Jadi server lokal itu menyimpan banyak data yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dari data desa untuk masyarakat desa bisa menggunakan secara langsung, bahkan sangat mungkin ketika kemudian itu dikoneksikan dengan teknologi WiFi, karena konsepnya intranet ini sudah dikembangkan dengan fiber dan juga sudah ada lokal server, maka ketika komunikasi antar warga itu sudah tidak perlu lagi pakai data. Jadi umpama seperti sekarang kita kalau kirim WA itu kan harus pakai data, padahal sebenarnya WA saya ya berkirim ke anak saya, ke istri saya dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan di lokal server, satu sistem messenger yang kemudian itu lokal desa antar warga komunikasi, mau telepon, mau kirim pesan, mau kirim data itu tidak perlu menggunakan pakai data. Ini bagian yang kemarin sedang kita diskusikan dengan teman dari Bandung untuk mengembangkan itu, karena itu
dikembangkan di kampus-kampus di Bandung. Silakan. Izin Mas, kami sangat tertarik betullah satu tenaga ahli yang bisa membantu kami teman-teman dari sana. Karena di pikiran kami sudah ada pengembangan sampai apa yang disampaikan oleh Mas Koco tadi, bagaimana komunikasi tanpa menggunakan internet dengan keberadaan jaringan yang sudah ada sampai ke tingkat dusun, sehingga masyarakat bisa mengakses secara gratis tanpa menggunakan kuota ketika melakukan komunikasi baik sesama masyarakat maupun dengan pemerintah desa, sehingga lebih mendorong masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat untuk mengembangkan komunikasi dan juga memudahkan inovasi pada bidang pendidikan, karena internetnya gratis dengan adanya jaringan yang sudah ada kami bangun saat ini. Makanya kalau ada tenaga ahli mungkin bolehlah dikenalkan kepada kami yang jauh di selatan Indonesia. Terima kasih, Mas. Oke, ada itu tenaga ahlinya. Kita di Koperasi Komunitas Desa sudah mempersiapkan itu, konsultan manajemen kita untuk tim teknologi informasi itu Pak Sabana, bendahara kita udah senyum-senyum. Ipang juga udah senyum-senyum, Kang Iman juga mungkin ini walaupun gambarnya nggak ada. Itu bagian yang sudah pernah kita bedah di forum kita. Jadi ketika sudah ada lokal server, maka tinggal seberapa besar lokal server yang disiapkan itu untuk mengisi semua file-file yang dibutuhkan. Jadi nanti bahkan bisa juga dikembangkan ketika masuk ke rumah-rumah, dikoneksikan ke TV, maka TV-nya udah konsepnya sudah konsep smart TV yang dia bisa mengakses ke lokal server. Jadi kalau teman-teman membayangkan atau Bang Lukman membayangkan mungkin pernah nginep di hotel yang kemudian dari remote hotel itu yang keluar pertama adalah informasi hotel. Baru kemudian dia bisa pilih-pilih menu. Itu lokal server, servernya ada di hotel itu. Nah itu kalau kita kembangkan dari kantor desa lokal servernya, bisa kebayang bahwa dari rumah warga itu bisa memilih video apa yang disiapkan di server untuk bisa disaksikan. Dari rumah bisa memilih informasi apa yang ingin didapatkan. Bahkan salah satu yang kemarin kita sempat ketemu dengan tim itu adalah bahkan kalau di hotel itu mau pesan makanan aja kan cukup pencet remote Bisa. yang ada di TV. Ya, Nah ini juga bisa dilakukan di desa ketika memang siap mengembangkan lokal server dan memberikan akses fiber yang seperti tadi disampaikan. Oke, nanti tinggal kontak-kontakan sama Bang Sabana, sama Kang Iman atau Ipang. Karena kebetulan yang ngurusi bisnisnya nggak bergabung malam hari ini, nanti bisa diatur untuk join di Komunitas Desa Indonesia. Ipang, mau ada yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Dikit, Pak Dek. Saya hanya menunjukkan ketika internet itu dibangun di desa, sistemnya dibangun nggak? Jadi jangan nanggung, desa itu ketika menjadi desa digital jangan nanggung, jangan hanya membangun internet saja, tapi sistem tidak dibangun. Contoh pelayanan desa, sistem pelayanan berbasis Android ya, itu perlu dibangun juga, terutama pelayanan untuk sistem ronda melalui CCTV tiap lingkungan, itu perlu juga. Kalaupun toh itu jaringan itu sudah menyebar di setiap wilayah, jadi tidak desa bisa melihat kondisi warganya di desa melalui TV besar, gitu kan. Nah, sistemnya dibangun melalui pelayanan desanya, jadi tidak perlu ke desa lagi, apalagi dengan jarak jauh misalkan ke desa itu. Jadi melalui HP aja cukup, gitu kan. Nah, disitulah desa digital berguna, internet berguna bagi masyarakat. Sistem pelayanan yang lain pun misalkan di pendidikan atau di kelembagaan masyarakat dibuatkan dengan konten-konten video positif,
Nah, akhirnya kan bisa dengan TV desa, membentuk TV desa lagi kan ada TV-nya yang disebarkan ke warga atau bisa jaring internet itu, warga bisa melihat kondisi keadaan wilayahnya melalui siaran-siaran yang dibuat oleh desa. Makanya tim IT desanya atau tim informasi desanya dibuat juga, dibentuk juga. Harus dan bahkan diperdeskan, internet terus diperdeskan juga Pak Kades ya. Ini internet desa diperdeskan juga supaya karena ini menggunakan anggaran dana desa, maka diperdeskan lah supaya lebih kuat. Hal lainnya pun diperdeskan, dibuat badan hukumnya gitu kan supaya lebih tidak ada tekanan-tekanan dari yang pihak lain. Makanya tidak hanya internet saja yang dibangun, tapi sistemnya pun harus dibangun supaya desa digitalnya lebih mengena gitu. Itu aja mungkin. Oke. Saya yakin Pak Kades ini sedang mengumpulkan sedang menginventaris banyak ide dan menginventaris siapa-siapa yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Jadi menunggu nanti pelantikan, selesai pelantikan udah langsung bisa running. Tapi yang jelas secara apa yang disampaikan oleh Ipang tadi itu bagian yang akan dikembangkan di koperasi komunitas desa, bagaimana smart village itu bukan sekedar desa bisa akses internet, tetapi smart village itu adalah satu sistem ekosistem masyarakat di desa yang memang cerdas. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Jadi jangan dilihat itu hanya sebagai satu program atau satu proyek pengadaan akses internet, kemudian belanja akses data perpustakaan dan seterusnya, karena sebenarnya kalau sudah ada lokal server, maka perpustakaan desa digital itu bisa dibangun oleh desa itu sendiri. Mau berapa ratus ribu buku bisa disimpan di situ, semua bisa mengakses dari rumah dengan apalagi sudah fiber optik, mau berapa puluh ribu video tutorial, video edukasi ada di situ, itu tinggal pencet dari handphone dan seterusnya. Dan teknologi semakin mudah, semakin murah. Jangan khawatir tinggal bagaimana kreativitas kita. Sistem administrasi desa pengen mengajukan seperti yang tadi saya contohkan, order makan malam dari kamar cukup dari remote ke TV, kemudian minta ini tolong diantar dan seterusnya. Ya sama seperti orang dari rumah itu langsung mengakses kantor desa bahwa saya membutuhkan data ini untuk kemudian diorder dan kemudian tinggal desa memberikan layanan. Itu secara teknologi memungkinkan, secara sistem bisa dibikin, dan secara cost sebenarnya tidak juga mahal, karena memang ya itu tadi tentang bagaimana kita punya komitmen, karena harga kreativitas kadang-kadang kan urusannya suka-suka memberi harga, tapi kalau kita punya semangat yang sama itu akan menjadi lebih ekonomis dan menjadi masuk akal secara bisnis. Silakan Bang Razi, kayaknya masih penasaran ini, pengen menyampaikan sesuatu lagi. Silakan, open mic. Ya, terima kasih Pak Di atas kesempatannya kembali. Hanya ingin berbagi pengalaman saja. Tadi yang saya tanyakan bagaimana dengan desa yang tanpa internet, ya ternyata sudah terjawab. Ingin hanya sekedar menyampaikan Pak Kades yang kami juga saat ini tengah membangun yang namanya smart sekolah, ya. Jadi smart sekolah itu berbicara tentang bagaimana sistem semua administrasi yang ada di sekolah, ya itu tanpa harus guru itu sendiri langsung datang ke kantor dinas lagi. Jadi dengan adanya aplikasi smart digital itu, smart sekolah, yang kami namakan smart sekolah, itu bisa diunduh di App Store juga. Nama aplikasinya SIM Asegar, ya, karena saya bagian juga dari Pak D kan, bagian dari kode, ya.
Jadi hanya sedikit berbagi pengalaman. Ke depan mungkin lebih kepada bagaimana sistem administrasi yang ada di desa, tanpa harus warga datang ke kantor desa. Dengan adanya jaringan ini, dengan adanya kemudahan yang luar biasa ini, sistem digital ini, jadi desa nggak perlu lagi datang ke kantor, cukup hanya menekan dari handphone, ya. Mereka butuh apa gitu, mereka butuh surat keterangan ini apa segala macam, ya tinggal Pak Kades hanya memverifikasi melalui operator atau bagaimana sistemnya, ya langsung ada tanda tangan secara digital. Itu salah satunya yang kami praktekkan hari ini. Bagaimana murid-murid sekolah yang ada di sini, wali murid tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk mengecek berapa nilai rapor anaknya, berapa nilai anaknya, apakah anaknya masuk dan bagaimana, apakah anaknya sekolah dan bagaimana kondisi di sekolahnya, bagaimana itu perlihatkan di smart sekolah. Yang smart sekolahnya itu launchingnya di minggu kedua bulan Desember ini, sedangkan SIMA Segana sudah bisa diakses di aplikasi Android. Mungkin itu aja Pak D. Salam atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama tentang ada internet, ada intranet. Kalau internet itu berarti harus menggunakan akses data. Kalau intranet itu tidak perlu akses data. Jadi kalau naiknya sudah di Play Store itu pasti ngaksesnya harus pakai data. Nggak mungkin nggak pakai data. Nah ini yang harus kita ketika ada klien sama kepala desa, kita mesti duduk bareng untuk berbicara agendanya desa mau apa. Kemudian bagian mana yang kemudian harus didukung oleh lokal server. Oh, bagian ini lokal server, nggak perlu akses internet, Anda sudah bisa menggunakan handphone, tetapi harus masuk di aplikasi yang memang disiapkan di intranet. Bahkan akan ada dibedakan ketika kemudian Anda akan melakukan akses ke desa, kemudian ke lokal server, maka dia kalau menggunakan handphone, maka aksesnya pasti kemudian dibuka akses WiFi. Nah, WiFi desa itulah yang kemudian WiFi khusus di satu desa itu, yang kemudian bisa diakses dari mana saja dengan Android yang dimiliki oleh teman-teman, dan mereka bisa mengakses server lokal. Bukan server yang ada di luar. Jadi kalau yang tadi disampaikan naik di Play Store, itu pasti servernya ada di Jakarta, atau ada di Surabaya, atau ada di Singapura. Tapi kalau ini servernya ada di desa, jadi mengaksesnya nggak perlu pakai internet. Itu bagian yang mungkin saya bisa bagikan cerita, karena ketika ketemunya dengan teman-teman yang totally sedang berbisnis paket data, maka informasi yang seperti ini pasti tidak dibuka. Karena keperluannya adalah bagaimana Anda belanja paket data sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kita berpikirnya berbeda lagi, kita berpikirnya ada bagian yang mestinya kamu nggak perlu pakai internet. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, nggak pakai WA, tapi ada messenger desa. Ada seperti WA, tapi itu hanya untuk warga desa. Menggunakan handphonenya bisa tektokan seperti pakai WA, tapi ya hanya di lokal desa aja, nggak bisa keluar. Nah kalau mau pakai WA ya berarti harus pakai akses WiFi, akses di internet. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah informasi ke Pak Kades untuk kemudian ayo bagian-bagian mana yang kita bisa kolaborasikan, perpustakaan desa, ya, akses TV untuk channel-channel tertentu, bagaimana desa cukup memasang 1-2 parabola, kemudian akan ada channel-channel TV pilihan. Artinya bukan cuma hiburan, tetapi ini TV yang bagus untuk ditonton. Dengan fiber yang sudah sampai ke rumah, colok di TV, udah bisa nonton dengan pilihannya adalah desa yang menentukan. Sama seperti kalau Pak Kades ada di hotel, pilihan channel TV-nya ya terserah hotel mau ngasih yang mana kan gitu.
nggak sama ketika itu pun desa bisa menentukan channel TV apa saja yang bisa ditonton dengan menggunakan fiber itu. Kira-kira seperti itu bayangan apa gambarannya. Silakan Mas Lukman, Bang Lukman. Saya kira Mas Koco ini paham sekali tentang pengembangan yang terkait fiber optik yang kami kembangkan di desa dan sudah sangat jelas sekali sebenarnya. Kami satu bahwa kami sangat butuh dukungan, ada teman-teman kira-kira yang siap untuk kami panggil ke desa kami, tapi profesional ya Mas, kami juga profesional ketika memanggil teman-teman dari luar Sulawesi, apakah dia dari rekomendasinya teman-teman kementerian, untuk membantu kami mengembangkan aplikasi layanan yang lebih mudah, karena jaringannya sudah kami siapkan di desa. Apa yang disampaikan oleh Mas Koco tadi, sisa pengembangan sebenarnya yang kami butuhkan di desa. Jaringan sudah siap, pengembangannya butuh action untuk kami kembangkan saat ini. Bagaimana masyarakat kita kasih akses layanan lebih mudah melalui smartphone untuk layanan administrasi, kemudian teman-teman pelajar kita beri layanan untuk pendidikan, kemudian bagaimana mengembangkan hal-hal yang sifatnya gratis melalui jaringan fiber optik yang sudah kami bangun di desa, karena jaringannya sudah ada. Untuk akses internetnya kan itu lain, tapi lokal servernya sudah siap nih Mas. Kira-kira siapa teman-teman yang siap, adakah yang siap untuk membantu tim kami di desa dalam hal pengembangan aplikasi layanan lokal server ke depannya? Itu yang paling kami butuh saat ini Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Tenang, Bang Lukman. Jadi malam hari ini saya insya Allah bisa pastikan bahwa di komunitas desa ada tim untuk itu. Nanti siap Mas. Mungkin kita butuh waktu karena memang ini sedang proses penataan model bisnisnya. Mungkin semoga 1-2 minggu ini selesai konsep konsultan manajemen yang kita siapkan, karena kalau secara tim mulai mau menggunakan akses dari satelit sampai ke pola-pola yang seperti tadi Bang Lukman sampaikan, sebenarnya secara sistem, secara tim kita sudah siap, dan teman-teman yang menangani ini bukan teman-teman yang masih berwacana, tapi sudah menangani beberapa kampus di Bandung dan beberapa perusahaan-perusahaan yang juga dibantu untuk dikembangkan itu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat nanti kita bisa komunikasikan nanti Pak Sabana, nanti bendahara kita dengan ketua bidang usaha nanti yang akan berkomunikasi sama Bang Lukman. Saya paling cuma ya, Mas. bantu koneksikan aja. Oke, Bang Lukman. Oke, ini ada Kang Dedi, silakan. Posisi kamera boleh di landscape. Kang Dedi dari Mendaluh, Renah Mendaluh. Silakan, open mic. Silakan. Silakan, Dedi. Nah, kok malah keluar. Oke, kita masih ada waktu 6 menit ini sebelum closing, karena nggak terasa ini tinggal 6 menit lagi nih. Bang Sabana udah senyum-senyum aja ini. Lihat kode Indonesia insya Allah akan berlari kencang kalau ketemu kades-kades yang model kayak gini, karena yang kita butuhkan, yang memakan waktu itu adalah bagaimana membangun pola pikir. Jadi kalau sudah ketemu orang dengan pola pikir yang sama, maka itu menjadi lebih memudahkan. Kira-kira gitu ya, Bang Sabana ya? Iya, Pak De. Memang kehadiran kode ini kan spiritnya, semangatnya nih Bang Ruman, untuk menjembatani apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan desa. Jadi kode Indonesia ini hadir sebagai mitranya desa, mitranya pemerintah desa, menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan memfasilitasi apa yang menjadi kewenangan, sehingga mudah-mudahan
sinergitasnya ini bisa terbangun nih Bang Lukman antara nagari, desa dengan kode gitu. Mungkin Siap, itu Pak Bang. De. Siap. Oke. Terima kasih Bang De. Oke, ini udah ketua kelasnya Sarapan SDG, sudah instruktur instruktur nasional ya SDGs ya. Ini udah gurunya SDGs, jadi SDGs internasional bukan cuma SDGs desa. Jadi kalau sudah memberikan closing sudah memberikan statement, Bang Lukman tenang aja, ini tinggal urusan waktu aja, terkoneksi terintegrasi, dan insya Allah beberapa hari mungkin dalam 2-3 hari saya ada di Bandung dan tim IT kita ada di Bandung, sekalian nanti saya koordinasikan untuk segera bisa dieksekusi, karena mereka sudah sempat menyampaikan piloting dulu Pak Koco, ada di mana, ayo kita garap habis-habisan. Ini kalau udah ketemu yang kayak gini kan infrastrukturnya udah ada, ya udah tinggal di adjust aja aplikasi yang sudah ada, ditanam di situ dan seterusnya, itu akan menjadi lebih sederhana. Saya pikir itu yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Jadi apakah ada manfaat? Saya yakin ada manfaat, karena jangan sampai juga kita membangun jalan tol tapi orang-orang di sekitar kita tidak punya mobil untuk melintas di jalan tol. Jangan juga membangun infrastruktur internet, infrastruktur fiber optik, tapi warga kita juga tidak paham cara menggunakannya, cara memanfaatkannya. Akan sangat sia-sia yang kita bangun kalau itu tidak memberikan kemanfaatan. Bang Lukman, bisa closing statement, silakan. Siap, Mas. Saya kira itu saja, bahwa malam ini sangat jelas bahwa infrastruktur itu bukan hanya jalan, drainase, talut, dan jembatan. Tapi tren saat ini internet menjadi sebuah kewajiban yang harus kita kembangkan di desa. Media dan informasi itu penentu masa depan desa, Mas, kalau menurut pandangan kami. Dan yang terakhir sekali, tim dari teman-teman Bandung kami tunggu di Patanetiang bergabung dalam hal pengembangan desa kami untuk lebih memajukan desa dan tata kelola pemerintahan desa kami. Saya kira kami ucapkan banyak terima kasih, Mas, dari Selatan khususnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada bagian yang memang harus diselesaikan di internal Kode Indonesia, adalah bagaimana bahwa tim IT ini juga memahami tentang desa, memahami tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan desa, sehingga pada saat datang ke sana bukan seperti orang kota yang kemudian pamer apa yang dia bisa lakukan, tapi sudah mendapatkan gambaran bahwa desa membutuhkan bagian-bagian tertentu. Karena kadang-kadang banyak yang berbicara desa dengan menggebu-gebu ketika ditanya perbedaan desa dan kota, desa dengan kelurahan, mereka ternyata tidak bisa cukup memberikan jawaban. Ini sesuatu, ini adalah bagian dari bagaimana kita punya tanggung jawab memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang konsepsi desa dan konsepsi memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini Mimbar Desa Merdeka, dan kita akan bertemu dengan isu-isu menarik, isu-isu strategis lain. Salah satunya yang sedang menarik dibahas adalah tentang bagaimana hak-hak adat, bagaimana tanah-tanah adat yang ternyata sekarang tinggal ada yang 1%, tinggal 10%, dan seterusnya. Di Sumatera, di Jawa, banyak tanah-tanah bengkok yang tidak jelas, dan seterusnya. Kita akan coba bedah undang-undang desa yang sudah berjalan ini. Di dalamnya ada penghormatan adat, ada penghormatan hak-hak adat, dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana? Karena kita masih belum banyak mendengar tentang pengembangan desa adat. Kita hanya mendengar banyak pengembangan desa yang pada akhirnya adalah penyeragaman desa, atau diasumsikan semua desa itu sama, semua desa bisa akses internet, semua desa melek teknologi, dan seterusnya. Oke, sampai di sini kita akan terus malam mingguan di Mimbar Desa Merdeka dalam semangat Daulat Desa Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa.